Karena yang terpenting bukanlah awal. Yang terpenting adalah sangat yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita dapat mengakhiri iman kita dengan baik. Karena saudara kasih Tuhan, banyak orang mengawali dengan baik. Bahkan kita sudah melihat tadi bagaimana seorang Salomo hanya 20 tahun dia mengikut Tuhan. Setelah bait suci, bait Allah didirikan dan selesai, bahkan juga setelah yaitu kerajaannya kokoh berdiri, bahkan juga setelah istananya selesai dikerjakan, maka mulailah dia melupakan Tuhan. Jangan setelah kita mulai sukses, mulai kita berhasil, mulai kita diberkati Tuhan, mulai kita kaya, akhirnya kita melupakan Tuhan seperti seorang namanya Raja Salomo. Mungkin kita ketika kita menderita kekurangan, mungkin pas-pasan atau berbagai hal kekurangan dalam hidup kita. Ada orang mungkin karena sakit, lalu dia datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hanya seperti itu saja. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam segala hal, kita boleh tetap memelihara iman kita. Bagaimana kita memelihara iman kita? Apa yang telah dilakukan Yesus. Yesus selalu ada di bait Allah, maka anak-anaknya juga akan tetap di bait Allah. Amin. Yesus melayani, seorang pribadi yang melayani, maka kita juga anak-anak Tuhan wajib melayani. Saudara ini kasih Tuhan, jabatan apakah yang terbesar di sorga? Alkitab berkata jabatan seorang hamba, bukan seorang penutuan, bukan seorang pendeta. Di sorga tidak ada pendeta. Yang di sorga itu ada hamba. Pada akhir waktu kita nanti selesai dunia ini, maka seorang pribadi namanya Kristus Yesus akan berkata, "Sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan yang setia." Jabatan hamba yang paling tertinggi. Amin. Mengapa saya katakan seperti ketika Yesus mengajari murid-muridnya bagaimana hati seorang hamba. Dia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang terbesar? Yang duduk melayani, yang duduk makan, atau yang berdiri melayani? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena murid-murid sibuk dengan siapa kita di antara ke-12 kita ini yang lebih besar, yang terhebat, yang luar biasa. Maka Yesus mencontohkan pribadi seorang yang melayani, dan dia seorang yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Yesus tidak hanya sekedar kata-kata, sehingga dia lakukan, lalu murid-murid pun memahami. Itu pun belum cukup, masih juga bertengkar murid-murid, sehingga Yesus harus membasuh kaki murid-murid. Seharusnya mata rohani murid-murid sudah mengerti ketika mereka Yesus berkata, yaitu siapakah yang terbesar, yang duduk makan atau yang melayani? Itu pun tidak paham. Maka Yesus mulai ambil itu, saudaraku, ember, lalu isi dengan air, ambil kain lap yang bersih. Maka Yesus melap kaki murid-murid.